Perempuan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Permata Tunjung Sari bisa kembali menyapa Anda pada kesempatan yang sangat istimewa. Di mana hari ini jika kita sadari, tanggal 8 Maret merupakan satu momentum bagi seluruh perempuan di dunia untuk memperingati International Women's Day. Ini merupakan satu hal yang penting bagi kita karena kita disadarkan bahwa kehadiran perempuan sangat penting bagi dunia ini. Saat ini saya tidak sendirian. Di dalam talk show ini saya hadir bersama dengan sosok perempuan yang mungkin kalau saya bicara, beliau akan mengelak gitu ya. Tetapi saya harus katakan bahwa beliau ini salah satu sosok yang memang saya kagumi gitu. Dengan segala perjuangan hidup yang beliau pernah ceritakan kepada saya, up and down-nya hidup, dan sosok ini juga menjadi partner saya sebelum COVID, detik-detik menjelang COVID, untuk mengisi satu program yang bernama Inspirator for Women di salah satu TV station di Indonesia beberapa tahun silam. Nah, beliau adalah Ibu Natalia Chow. Sebelum saya memperkenalkan beliau dan menyapa beliau, saya juga ingin menyapa kepada sahabat perempuan yang bernama Ibu Resmi Tiat yang berada di Jepara, yang saat ini beliau rasanya sudah hampir 3 tahun ya menjadi cancer survivor, dan juga beliau bersama dengan teman-teman di salah satu rumah sakit kanker di Semarang, baik orang tua ataupun penderita kanker sendiri, orang tua yang mendampingi anak-anak yang menderita kanker. Mudah-mudahan kehadiran kami berdua bisa menjadi penguat bagi ibu juga rekan-rekan ibu sesama cancer survivor. Dan juga saya ingin menyapa Ibu Normala Susana, pembina dari Rumah Pengharapan Baru dan sekaligus juga founder dari New Hope Homeschooling di Lembang, Bandung. Juga sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Dan juga ada Ibu Nuni di Kota Semarang, yang beliau sendiri juga berjuang untuk menjadi seorang pemimpin perempuan yang banyak mengasuh anak-anak, juga para ibu-ibu di sekitarnya, yang tidak pernah berhenti memperjuangkan bagaimana perempuan itu untuk terus maju. Gitu, ya. Baik, tema kita hari ini untuk menyambut International Women's Day yaitu Your Valiant Efforts as a Woman of Influence. Nah, saya langsung sapa Ibu Natalia Chow. Apa kabar, Bu? Halo Bu Permata, apa kabar? Udah Baik, lama Ibu. kayaknya nggak ketemu ya Bu ya. Kalau chat di WA sih cukup sering ya, Bu ya. Tapi kalau Iya, ketemuannya kayak udah lama banget. udah berapa tahun yang lalu ya, kita kayaknya sebelum Udah COVID ya, Bu ya. COVID ya, oh ya, bener bener Bu ya. Kita sudah aja kayaknya sudah, ya sudah gitu ya, kita cuman ketemu beberapa kali aja di apa tayangan seperti ini, habis itu kita kembali Hmm, hmm, hmm. saya Iya, masing-masing gitu. Ibu sehat kan ya, Bu ya? sehat sehat sehat. Bu Permata juga sehat ya Bu ya. Sehat kok. Anak-anak juga sehat ya, Bu ya? Sehat semuanya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sahabat perempuan, Bu Natalia ini istri dan juga ibu dari 2 orang anak, putri dan putra, yang sangat cantik dan juga sangat tampan. Dan saya selalu mengagumi putri dan putra dari Bu Natalia ini, gitu, karena mereka itu begitu spesial dan unik bagi saya, gitu ya. Dan saya sangat apa ya, sangat mengenang waktu pertama kali saya ketemu dengan Bu Natalia, saya dengan suami dan Bu Natalia dengan satu keluarga, gitu, dengan suami juga dengan kedua anak, yang begitu menurut saya apa pemandangan yang jarang saya temui di Indonesia ya. Tetapi saya begitu ketemu waktu itu, wow gitu ya. Dan itu sangat menginspirasi sekali buat saya, Bu Natalia. Itu. Dan seterusnya, Amin amin. perjalanan Ibu menginspirasi, perjalanan kehidupan Ibu ya, menginspirasi saya. Oke, Bu, izinkan saya untuk membacakan satu quotes dulu yang ditulis oleh Boleh. Mama. Dia mengatakan begini, there is no limit to what we
as women can accomplish. Yang kalau saya boleh artikan secara bebas adalah tidak ada satu batasan bagi kita seorang perempuan untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Gitu. Artinya apa? Dari pernyataan Michelle Obama yang kita sama-sama ketahui, beliau adalah pernah menjadi First Lady ya, karena suaminya adalah Barack Obama menjadi Presiden of United States of America dari tahun 2017. Nah, Bu Natalia, saya ingin coba kita refleksi sebentar gitu ya, bahwa hidup manusia setelah COVID ini, karena COVID ini kan melanda seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Asia atau parsial dari alam semesta ini, tapi ini betul-betul sesuatu yang secara serentak di seluruh dunia kita mengalami itu gitu ya. Dan kalau ada orang yang waktu itu sempat ngomong gini, pada saat COVID seolah hidup itu berhenti berputar gitu, karena kan kita ada batasan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Tetapi ada sebagian orang bahkan setelahnya juga, setelah COVID itu dianggap selesai gitu, COVID-nya sih mungkin masih ada ya sekarang, tapi era-era itu kita sudah beradaptasi, udah adjust gitu ya. Kita memandang bahwa hidup itu justru bukan lagi berhenti, tetapi sekarang ini kayak hidup itu di microwave gitu ya. Dunianya itu dunia microwave yang kita harus serba cepat, kita berharap apapun itu cepat gitu ya, semuanya cepat aja gitu. Dan kadang-kadang contoh kayak gini deh Bu, kita kayaknya baru ya kemarin tiup trompet 31 Desember 2024. Sekarang kita sudah di tanggal 8 Maret 2025. Time flies gitu ya. Semua berlalu begitu cepat. Nah, sudut pandang Bu Natalia menghadapi fakta ini bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Iya betul sih Bu. Sebenarnya ngomong dari kita recovery dari COVID itu kan perubahan itu beda dari before COVID ya, dari cara kita hidup, cara sudut pandang kita. Banyak perubahan-perubahan terjadi di masa COVID dan banyak adjustment-adjustment yang harus kita lakukan di masa COVID. Ya salah satunya yang mungkin kalau contohnya saya pribadi, saya nggak mungkin bisa kasih contoh untuk yang orang lain. Saya pribadi setiap hari itu kan saya sibuk gitu Bu, selalu ada activity, selalu keluar rumah, pagi pergi, malam baru pulang. Tapi waktu COVID enggak, I have to stay at home dan bingung gitu kan ya, bingung mau ngapain. Karena dari sisi bisnis juga stop waktu itu kan, struggling. Kita ketemu orang untuk misalnya nawarin kerjasama atau bisnis pun, orang juga wait and see. Dan terus sekarang di saat kita sudah dalam era recovery, maksudnya kita try untuk recover, kita mau recover 2 tahun atau 3 tahun yang hilang itu, everybody mau jalan yang cepat gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang sukses during masa COVID itu kayak fast lane gitu Bu, yang sukses fast lane. Nah, sedangkan sekarang di saat kita trying untuk lebih slow down itu nggak bisa gitu, karena kita dituntut oleh situasi yang sebelumnya kita berhenti. Nah, tapi kita kan nggak bisa stop di sana gitu. Kita harus adjust dalam situasi dan perubahan. Jadi kalau dari sudut pandang saya, adjustment itu harus dilakukan dan kita juga harus selalu terbuka untuk perubahan. Karena di saat kita menutup diri untuk tidak menerima perubahan, tetap insist untuk hidup dengan cara kita yang sebelumnya yang kita tahu, kita ketinggalan nih Bu, ketinggalan semuanya. Jadi orang udah lari, kita masih jalan. Nah kan itu tidak mungkin terjadi gitu, karena kita sebagai satu individual yang punya inisiatif dan ingin maju, kita harus selalu adjust. Nah kalau di sisi saya banyak creativity yang berhasil saya keluarkan di saat during masa COVID, di saat saya lagi bosen, intinya lagi bosen nggak tahu mau ngapain, dan akhirnya saya sempat mengeluarkan beberapa produk yang mengeluarkan produk yang adjust dengan situasi itu sendiri. Ini menarik sekali ya, Bu Natalia. Ketika
seorang Natalia Chow gitu ya, yang memang nggak bisa diam gitu ya, yang saya tahu gitu ya. Mm, mm, Bahkan ini sahabat perempuan, kalau sahabat perempuan mau tahu, Bu Natalia ini masa sebelum COVID, beliau itu sering melakukan perjalanan ke mancanegara gitu. Baik dalam pekerjaan ataupun memang hobi ya. beliau ya traveling gitu. Tetapi saya ingin soroti dalam pekerjaan. Nah, ketika harus diam, itu saya tahu orang tipe seperti Bu Natalia ini pasti tersiksa sekali gitu. Dan saya ingat masa-masa itu Bu Natalia kemudian mengkreasikan seluruh hasrat beliau, makalah terciptalah satu itu yang namanya create by Nas itu ya Bu ya. Yang tapi saya waktu itu ingat Bu Natalia memunculkan dulu bukan yang nastar ya, tapi bukan nastar yang apa 3 dimensi itu gitu, tapi yang keluar pertama yang saya rasakan itu adalah nasi bakar gitu ya. Nah, di situ saya ingat gitu ya, dikirim dari Jakarta ke Bandung gitu ya, dan kemudian muncullah Create by Nas dan seterusnya gitu. Nah, Mm, ini yang saya suka. Tadi ada pernyataan Bu Natalia ya, yang saya suka adalah eh, ketika kita harus adjust gitu ya. Nah, kata adjust sendiri, saya menyorotinya bukan hanya sekadar bahwa kita menyesuaikan diri saja, tidak. Tetapi adjustment itu artinya kita being adjustable gitu ya. Kita harus mau menjadi orang yang bisa menyesuaikan pada keadaan, dan itu artinya kalau kalau saya boleh apa mengingat gitu ya Bu, ini mentor kita, guru kita ya, leadership guru kita John Maxwell itu kan eh, kita sama-sama di mm. bawah naungan John Maxwell. Nah ini sahabat perempuan, Bu Natalia ini sesuai umur sih, tuaan saya gitu. Jadi Bu Natalia ini adik kelas saya, adik angkatan karena saya berangkatnya 2017. Bu Natalia tahun berapa? 2018 sih ke Amerika ya, waktu itu ke Orlando ya untuk 2000, John. 18 sampai 19 Bu? Atau 19? 2000, 2019. Oh iya 19 ya 2019. Ibu. Oh iya ya benar 2019 Ibu ke Orlando. Saya yang ke Ya. ini yang tim Elmore yang ke Atlanta itu Bu. Jadi Iya, yang iya. ya Mm, benar-benar 2019. Berarti adik angkatan mm, agak itu ya, sesuai umur lah Bu tuan saya. Nah, ini kan artinya adjustable gitu, adjustment gitu. Artinya kan kita mm. mulai apa ya Bu? Kalau ada di tahap itu berarti kita benar-benar sudah memulai tahapan di mana kita memimpin diri kita gitu ya Bu ya. Dimana kalau John kan selalu bilang kita semua ini lahir sebagai seorang pemimpin, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Nah, mau menyesuaikan diri terhadap situasi kondisi yang tidak menyenangkan, yang membuat kita harus belajar bahkan harus melakukan perubahan, itu kan esensi dari seorang pemimpin ya Bu. Kalau John kan dulu ngomong being a leader itu harus mampu menerima perubahan dan kemudian beradaptasi terhadap perubahan itu. Nah, bicara tentang kepemimpinan itu sendiri, Bu. Bagaimana pandangan sudut pandang Bu Natalia? Karena gini, Bu, yang ini yang seperti saya tahu ya, saya yakin banyak sahabat perempuan, mungkin Bu Natalia sendiri juga tidak sependapat sama saya. Ada yang pernah mengeluarkan statement begini, kalau ngomong masalah leadership, itu tidak bebas budaya, tidak bebas religi, bahkan tidak bebas gender katanya begitu gitu. Tetapi kalau kita menganut apa yang dikatakan John ya sebetulnya perempuan juga bisa menjadi pemimpin gitu ya Bu ya. Nah, menurut sudut pandang Bu Natalia gimana Bu? Silakan Bu. Em, Sebenarnya kalau kita ngomong tentang perempuan sebagai pemimpin, ya kita tidak bisa menyamakan antara perempuan dan pria ya, Bu ya. Kayaknya itu adalah dua type different type of leadership. Tapi selama ini banyak kok perempuan-perempuan yang sebenarnya sudah membuktikan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang hebat gitu. Saya tidak akan membandingkan antara apakah perempuan dan pria siapa yang menjadi pemimpin yang lebih baik, nggak ada, karena menurut saya leadership itu unik, tidak ada satu tipe leadership yang sama gitu. Jadi setiap orang punya punya karakter, punya cara untuk leadership sendiri-sendiri. Tapi kalau kalau yang bisa mungkin saya sikapin di sini, cara wanita dan pria untuk menjalani satu leadership itu pasti caranya akan beda. Dan Iya. mungkin kita sebagai wanita pun kita banyak belajar juga dari leadership para pria. Tapi mungkin dari para pria pun mungkin mereka juga akan belajar dari leadershipnya para wanita, sehingga
konsep dari leadership sendiri itu bisa lebih berkembang. Jadi tidak berputar dalam satu lingkup yang kecil gitu. Karena kan maksudnya dalam hidup kita ini kan setiap hari kita pasti akan seeking for improvement ya Bu ya. Jadi kan kita tidak bisa kita putting satu kayak kotak gitu ya di diri kita. Kita harus selalu open ke possibility bahwa ada loh cara lain gitu. Contohnya misalnya nih kalau perempuan ya, perempuan mungkin empatinya lebih tinggi Bu, empati lebih tinggi. Kalau pria logiknya lebih jalan. Nah kalau seandainya itu dikombine, pasti saya yakin akan jadi leader yang jauh lebih baik. Kalau menurut saya sih untuk wanita sebagai leader itu, I think sekarang sih dunia udah lebih terbuka dari itu sih. Dan sudah banyak wanita-wanita hebat yang memang sudah proven jadi leader gitu. Contohnya yang quote yang Ibu tadi sampaikan dari Michelle Obama. Michelle Obama salah satu dari menurut saya wanita yang saya kagumin dari sisi leadership-nya dia, dari the way she's living her life, dan I mean dia salah satu wanita yang very inspirational. Saya even baca bukunya dia gitu Bu. So untuk mungkin ada baiknya bahwa kita saling belajar sih dari sisi wanita dan sisi pria untuk jadi better leader tuh memang bisa dikombinasikan kalau menurut saya. Oke, nah Bu boleh nggak Ibu sharing, bukan boleh nggak, tolong sharing gitu. Kalau boleh nggak nanti Ibu jawab nggak lagi gitu kan. Tolong sharing dong Bu, pengalaman kepemimpinan Ibu sebagai pemimpin perempuan gitu. Baik di kehidupan profesional ataupun di kehidupan personal, karena kan gimana pun juga kadang-kadang gitu ya antara kalau sosok perempuan ini ketika bicara tentang kepemimpinan diterapkan dalam kehidupan profesional kadang-kadang suka overlapping atau either yang profesional memengaruhi personal atau personal memengaruhi profesional gitu. Intinya bagaimana Ibu sharing pengalaman Ibu deh selama ini ketika bicara tentang pengalaman Ibu sebagai pemimpin perempuan. Mungkin paling recent aja ya pengalaman saya yang terakhir semasa COVID, karena saya kan sempat join di salah satu perusahaan rekrutmen di Indonesia yang which is waktu itu tuh home, dan saya diberikan challenge untuk bangun tim yang which is saat itu saya bisa hire secara nasional, jadi so anywhere, everywhere, you can work from anywhere. Dan yang saya lakukan, I have to hire 3 leaders dan recruiters lah di bawahnya gitu. Itu tim saya salah satu tim yang growing very fast compared to other team. I'm hiring cukup cepat dan kita masuk yang salah satu yang terbaik. Mungkin kita malah yang terbaik gitu, karena kalau dibandingkan dengan kalau di compare tim yang baru, performance kita sangat bagus sekali. Di bulan keempat saya udah dapat kayak award untuk one of the highest performance all over Asia yang seperti itu. Nah, gimana sih, dan which is keempat itu tim saya total sudah kalau nggak salah tuh 18 orang. Within 3 months lah. 3 months itu saya udah berhasil hiring for 18 people, yang which is waktu itu kita belum terlalu familiar with hiring online. Jadi kan kalau dulu tuh interview itu kan mostly datang. Ini kan nggak all interviews by Zoom, dan kita tuh benar-benar harus make a judgment cuma dengan ketemu dan gitu, nggak real life. Nah, sebagai perempuan, saya punya empati. Sudah pasti empati saya jauh lebih tinggi dibandingkan pria, karena logik. Tapi di sisi lain, saya juga belajar untuk menggunakan logik. Jadi ada sistem pendekatan yang saya lakukan secara personal, ada yang secara profesional. Karena kita tidak bisa mendekatkan diri ke tim. Ini masih muda-muda Bu, masih yang baru lulus lah, baru experience-nya baru setahun. Jadi akan beda, work ethic-nya akan beda, tapi gimana untuk membuat tim saya itu working.
working dengan cara kita nggak ketemu, saya tidak mengawasin secara everyday, secara every hour tuh enggak, tapi gimana bisa perform dan gimana tim saya itu jalan gitu, jalan dengan cara ya kita cuma meeting pagi sama sore yang seperti itu. So yang saya lakukan sebagai leader, pendekatan itu akan berbeda dari setiap orang. Nah, ada sorry, Iya, nggak apa-apa. aku Kayaknya hilang ini tadi, sinyal ya. aku hilang, iya. Ya, memang soalnya hujan sih, Bu. Jadi Heeh. terus Hujan. sama sini juga. Oh, oke, oke. Ya, Bu, Nah, lanjut. mungkin fast forward. Jadi intinya pendekatan yang saya lakukan itu lebih ke ada yang personal, ada yang profesional. Bahkan ada yang have a very very strong character, tapi jadi like orang ini high achiever, Hmm. tapi orang ini nggak punya compassion. Jadi dia Hmm. benar-benar yang tabrak hajar, tabrak dia akan tabrak banyak orang. Di situ dinamikanya kan akan jadi merubah dinamika dari tim kan. Saya mau tim yang solid gitu. Saya mau tim yang benar-benar solid, yang kita helping each other. Karena saya percaya kalau kita sendiri-sendiri kita akan berhasil. Tapi kalau kita bersama-sama akan lebih besar. Jadi saya selalu di saat bangun tim itu saya berikan satu yang namanya visionku tuh apa gitu loh. Untuk yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Nah dari sana tuh pelan-pelan yaitu yang dengan saya wanita, saya memberikan compassion ke yang Ah, tipikalnya yang agresif. Nah dia akan slow down di sana. Jadi ya ini sebagai leader tuh kan kita kan harus ini ya Bu ya harus belajar untuk understand tim kita juga gitu. Gimana how we approach mereka, how kita understand mereka. At the end of the day goalnya tetap sama, kita harus achieve. oke, ya. Ini Mm-mm. menarik sekali ya. Ibu bilang Ibu memberikan compassion gitu ya. Dan saya pernah Ya, baca Bu, satu statement gitu ya bahwa seorang perempuan itu sebetulnya eh, sama dengan laki-laki. Artinya sama itu bukan berarti wujudnya sama, tidak. Sebetulnya kita diciptakan sama. Akan tetapi yang menjadi pembeda yang terbesar itu salah satunya adalah perempuan itu memiliki hati, bukan hati, memiliki apa sih kayak tabungan kasih gitu ya, tabungan kasih sayang yang lebih banyak daripada laki-laki katanya gitu. Dan tadi ya, terkonfirmasi sudah, Ibu tadi ya, mengatakan I give compassion gitu loh kepada mereka ya, untuk Ibu bisa menjembatani tentang ya, berbagai gejolak yang ada, dinamika yang ada. Bahkan saya rasa bukan ya. gejolak dan dinamika ya Bu, dari yang Ibu ceritakan tadi, tim Ibu itu kan pasti dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan ya. Dengan ketika Betul, datang untuk betul. bekerja, mereka pun juga punya kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Dan Ibu Betul. menjembataninya bukan bukan dengan sesuatu yang lain-lain atau sesuatu yang apa menurut saya yang gemilang, bukan gemilang, yang kemilau atau apa, tetapi Ibu memilih satu jembatan yang spektakuler menurut saya, menjembataninya dengan kata compassion gitu, dan dengan compassion yang diwujudkan dalam tindakan. Dan itu menurut saya amazing sekali Bu Natalia. Saya rasa belum banyak Ya, ya orang berkenan untuk memakai compassion itu sebagai salah satu alat atau jembatan untuk eh, membentuk satu tim yang kita pimpin gitu. Cenderungnya kan mereka punya pilihan sendiri yang menyenangkan buat dirinya sendiri. Nah, saya mau nanya ya. Bu, kalau berkaitan dengan compassion tadi, apakah Bu Natalia merasa bahwa ketika menjembatani, menyatukan mereka, berusaha untuk understanding atas kehidupan mereka, isi kepala mereka masing-masing, apakah compassion itu mudah menurut Bu Natalia untuk dilakukan? Sorry Bu, tadi agak putus-putus bisa diulang lagi pertanyaannya Bu? Oke, kan Ibu tadi memutuskan untuk compassion gitu ya Bu ya, Ya, alat untuk ya. menjembatani segala yang berbeda. Nah, menurut Bu Natalia, compassion itu gampang apa Bu untuk dilakukan pada masa itu Bu? Apakah memang itu yang termudah gitu? Akhirnya ibu mengatakan, udahlah aku pakai compassion aja gitu. Mudah No, itu no. Basically, oh ya. cara leadership saya dari dulu seperti itu. Oke. Jadi, saya lebih ke uh, start dengan compassion, tapi I can be very strict. Hmm. Tapi tidak, jadi gini, ada tipikal leader yang always strict.
Tapi kalau Benar. always strict itu exhausting untuk tim. Karena kan jadi Oh. capek, ya kan? Mm-mm. Jadi leader itu kan harus ada season di mana when you encourage, when you Mm-mm. give compassion, when you Mm-mm. give something yang strict. Karena Mm-mm. bidang saya sales, Bu. Jadi Oke. tidak mungkin kita memberikan compassion all the time. Once you give compassion all the time, you become Mm-mm. mommy. Karena jadi anaknya manja gitu. Nggak boleh. Tetap Mm-mm. harus ada strict. Tapi kalau kita nggak ada compassion, Mm-mm. nggak akan ada attachment, nggak ada Oh, loyalty. ya, ya, Nah, ya. jadi I always trust that tetap butuh strict, tetap butuh profesional, tapi Mm-mm. compassion itu harus ada partnya. Karena kalau Mm-mm. kita always ngomong, oh ini kan work life, kita harus profesional. No, kita human. Dan human Mm. itu tidak akan lepas dari compassion. Karena kalau when you don't have compassion, dan sekarang di saat mereka di offer di tempat kerjaan baru with adjustment salary 20%, mereka akan move on from you gitu. Mm. Dan kita harus starting lagi untuk mengajarin yang sama dan akan restart lagi gitu. Tapi ini tidak bisa 100% pasti ya untuk dengan menggunakan compassion people will loyal gitu, enggak. Tapi paling enggak attachment dan relationship-nya kita ke mereka pun akan beda. Ya, betul, betul. I'm very strict. On beberapa hal gitu, Bu. Tapi hubungan saya dengan tim itu kebanyakan baik, Bu. Kalau tim yang dekat sama saya itu baik gitu, yang ngerti my character, so Mm-mm. mereka juga ngerti gitu loh. Di saat misalnya saya tegur mereka, itu karena they are making mistake. Tapi ya Mm-mm. udah, kalau udah tegur ya udah, that's it gitu loh, selesai Ah, ya, case-nya. ya. Mm. Jadi maksud saya kan kita kan kalau kerja itu kan learning in progress juga kan. Mm-mm. Jadi kan nggak Betul. bisa kalau salah dipuk-puk terus kan yang lama jadi ini kan changes-nya nggak semua orang itu punya kesadaran untuk berubah dan untuk menjadi lebih baik. Betul Kadang perlu sekali. disentil, Bu. Oke, setuju sekali Bu. Ini keren banget ini. Karena jujur ya Bu ya, ketika saya punya karir sebagai seorang educator ya lebih tepatnya sebagai dosen sekitar 10 tahun gitu ya. Dan kemudian setelah itu saya berubah arah kerja di perusahaan, ada yang sebagai konsultan, ada sebagai ya apa namanya yang apa setelah posisi saya setelah direktur langsung gitu. Ya jujur saya tidak ya saya memakai itu kata kasih apa-apa tapi saya rasa saya tidak seperti Bu Natalia, tidak sehebat Bu Natalia gitu. Memakai compassion itu gitu loh. Kasih mungkin ada gitu ya, tetapi tidak apa rasanya saya waktu itu nggak kayak ibu deh, nggak utuh gitu loh Bu tentang kata compassion ini, dan ini mengingatkan saya sekali ya untuk bagaimana menerapkan compassion itu dalam kepemimpinan saya sebagai seorang perempuan gitu. Keren sekali Bu, luar biasa. Oke Bu, gini, kalau saya nih tahu ya, kalau saya kan ya nggak tahu utuh sebetulnya, tapi lebih kurangnya akhir-akhir ini kita banyak ngobrol dan sebagainya gitu ya. Juga apa namanya, selama COVID kemarin saya juga membaca status Ibu baik di Instagram ataupun di WhatsApp gitu ya tentang bagaimana Ibu menyikapi tentang up and down kehidupan gitu ya. Nah, saya yakin sebetulnya perempuan di luar sana, sahabat perempuan kita di luar sana juga mengalami persoalan-persoalan yang nggak sederhana gitu ya Bu ya. Dan terlebih lagi saya masih suka mendengar ya Bu kalau perempuan itu katanya itu adalah dianggap sebagai kaum marginal. Saya nggak tahu ya kalau di Indonesia seperti apa, tetapi memang di beberapa negara di mana saya masih suka kontak dengan rekan-rekan dan sebagainya seperti di Afrika dan sebagainya, itu masih dianggap sebagai kaum marginal. Pandangan Ibu bagaimana Bu tentang hal itu, dan bagaimana kalau seandainya gitu ternyata teman-teman kita, sahabat-sahabat perempuan kita di Indonesia misalnya masih banyak menerima tanggapan-tanggapan bahwa kita ini adalah kaum marginal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin lebih dijelaskan dulu kok maksudnya kalau marginal itu gimana? Takutnya Nah, mispersepsi ini. oke. Nah, kalau yang teman saya di Afrika menjelaskannya kaum marginal itu kan kaum yang apa secara pekerjaan itu tidak terlalu punya banyak kesempatan untuk achieve gitu ya Bu ya, untuk sesuatu yang lebih Oke. tinggi. Terus banyaknya juga ya
perempuan itu pekerjaannya lebih pantasnya pekerjaan-pekerjaan domestik lah gitu, dan rata-rata juga kemampuan perempuan itu dianggapnya ya kemampuan yang rata-rata semua orang juga pasti punya kemampuan itu. Beda dengan kaum laki-laki, kemampuannya itu pasti ada yang spesial, banyak spesialnya. Nah, ya seperti itulah Bu yang sering dikatakan apa hal-hal yang Oke, marginal. Ya, Bu. Gimana kalau pandangan Bu? oke. Hmm, sebenarnya kalau saya pribadi, saya kasih contoh paling simpel ya. Pekerjaan yang paling dianggap remeh itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga. Betul. Kalau di opini saya sebagai orang yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga, menurut saya pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling susah di dunia, Bu. Ya, betul. Jadi kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya tidak yakin tidak semua orang itu bisa jadi ibu rumah tangga. Ini saya bicara ibu rumah tangga yang full ibu rumah tangga tanpa ada bantuan ya, Bu ya. Ya, Kita betul. bicara yang kita kan ngomong occupation. Ibu rumah tangga itu occupation, itu pekerjaan. Setuju. Nah, Setuju. imagine nggak kita sekarang dalam satu situasi di mana sebagai ibu rumah tangga, anggap anak dua, yang kita kan rata-rata di Indonesia anak dua. Ya. Di pagi hari, kita mayoritas masyarakat Indonesia kan muslim ya Bu ya, kita bicara jam 5 pagi bangun untuk doa pagi, dari sana udah mulai siapin makan pagi untuk anak, suami, terus abis itu dia harus bangunin anak, siapin anak untuk sekolah. Dari sana, dari siapin anak, dia make sure anaknya ready, terus nganter sekolah. Kalau yang laki Inah punya supir, itu different case. Tapi kalau yang pure ibu rumah tangga, dia harus pergi nganterin sekolah. Once nganterin sekolah, dia harus pulang ngurusin rumah tangga. Nyapu, nyuci, ngepel, ngurusin baju, semuanya everything have to settle before anaknya pulang. Jemput anaknya lagi sekolah. Kalau belum nggak punya bayi, kita anggap nih ya full time mother. Terus dari anak pulang ngasih makan, tidurin anak, nyuci baju, apalagi ngurusin anak, main sama anak. Yang at the end of the day, jam 9 malam baru selesai, dia baru mau me time. Me time jam 9 malam, jam 5 pagi harus bangun lagi. Kita aja kalau kerja di kantor ya Bu ya, posisi apapun Sabtu Minggu libur. Atau enggak ada seminggu libur sekali atau 2 kali, kalau yang di retail. Imagine nggak ibu rumah tangga itu kerjanya almost 24 hour, belum lagi kalau anaknya sakit, malam masih nggak tidur, pagi harus tetap ready, nyiapin semuanya. Nah, kalau kita ngomong kaum wanita dia anggap kaum marginal, sebenarnya kalau ngomong tahta itu tahta tertinggi, Bu. Tahta tertinggi dari semua jabatan itu paling susah ibu rumah tangga, Bu. Nggak good, ngatur keuangan, jadi penasehat, jadi guru, lengkap Bu, ibu rumah tangga itu kerjaannya. Jadi kalau kita ngomong one person posisinya CEO, ya dia cuma CEO kerjaannya. Sales dia cuma sales, legal dia cuma legal. Kalau ibu rumah tangga Bu, semua Bu, hebat banget ibu rumah tangga tuh. Kalau kita ngomong di penasehat, lagi financial planner, belum lagi jadi badut untuk anak, jagain anaknya. Banyak posisinya banyak. Jadi kalau diomong kita kaum marginal, bagus malahan. Kenapa? Berarti sebagai wanita kita ini sangat-sangat pandai sekali dan sangat-sangat multitasking. Karena we can be a lot of things in one day. Karena kalau misalnya cuman satu posisi itu enggak. Jadi kalau ya sama-sama gini ya, ibu rumah tangga itu kalau disuruh multitasking hebat banget Bu. Bisa ngomel sama anaknya sambil masak Bu. Misalnya bisa sambil ini sambil itu ditanyain apa aja dia bisa tahu. Itu talent, itu all talent gitu, dan tidak semua orang bisa gitu. Dan buat saya nih ya, kalau misalnya orang enak ya lu jadi ibu rumah tangga doang, terus yang kadang-kadang saya suka gini, gila lu jadi ibu rumah tangga tuh hal paling susah di dunia tahu gitu kan, belum tentu kita bisa loh. It's different ya kalau memang banyak helper ya. Kalau banyak helper itu kan lain case-nya beda gitu. Karena kita dibantu. Nah, tapi kalau ngomong
karena ibu rumah lu sebagai perempuan hanya ibu rumah tangga aja. No, no, ibu rumah tangga itu tahta yang paling tinggi soalnya menurut saya dari semua posisi di dunia. Itu susah banget, Bu. Ngurusin anak itu sebentar satu anaknya sakit panas, satu pilek, besoknya panas lagi, satu pilek lagi, Bu. Satu sembuh, besoknya balik lagi, Bu. Itu kayak repeating cycle gitu loh. Apalagi yang jadi ibu rumah tangga plus kerja. Udah ibu rumah tangga, ngurusin rumah tangga, masih ngurusin online shop, masih jaga toko, ada warung di rumah. Nah, itu lebih hebat lagi. Kalau kalau menurut saya ya, whoever yang bisa accomplish itu jauh jauh lebih hebat dibandingkan you have position. Karena di saat people have position, you have somebody untuk helping you gitu loh di bawahnya. Pasti kan ada, kalau di corporate ladder itu kan pasti ada yang bantu di bawah. Divisinya beda-beda untuk make sure bahwa everything itu kan bisa tercater. Tapi kalau ibu rumah tangga kan kagak ada, Bu, yang bantuin. Somehow dia harus manage untuk settle everything, selesaiin semuanya. Jadi, so, all women, terutama ibu rumah tangga yang wherever yang full time ibu rumah tangga atau enggak, I totally admire you. Jujur aja, kalau saya suruh full time, saya juga nggak sanggup kayaknya. Tapi jangan pernah any opinion itu membuat jadi kalian jadi kecil diri just because kalian ibu rumah tangga. Tetap harus ingat bahwa tahta tertinggi itu ibu rumah tangga tetepan. Nggak bisa dibayar soalnya. Jam-jamannya nggak cukup dibayarnya. Setuju, setuju sekali Bu. Nah, kalau ngomongin ibu rumah tangga gitu ya, ataupun apa ya, ibu-ibu yang memang survive dengan kehidupan di rumah tangganya itu, saya belakangan ini sering mendapati, saya nggak tahu juga ya Bu, apakah memang ini ada dampak dari pasca COVID kemarin yang hidup itu seperti kita jadi jungkir balik gitu ya Bu ya. Nah, banyak mereka yang saya temui akhir-akhir ini kalau saya tanya harapan, impian atau apa gitu, kayaknya beberapa dari mereka dan cukup banyak loh Bu jumlahnya, kayak mereka giving up gitu ya on their dream. Nah, jujur saya sedih gitu. Kenapa? Artinya gini, kenapa mereka harus giving up the dream gitu loh? Kenapa mereka harus giving up their dream gitu? Ya mereka mengungkapkan ya berbagai alasan yang menurut saya ya masuk akal gitu. Tapi saya sebetulnya pengen mendobrak juga everyone deserve gitu ya Bu ya untuk have a dream gitu. Nah, di mata Bu Natalia sendiri, impian itu apa sih Bu? Dan apa pentingnya perempuan itu untuk tetap punya impian Bu? Oke. Sebenarnya kalau mengenai impian ini akan how to say ya. Jadi kalau impian itu kan akan beda nih Bu. Kalau dari sisi saya ya, dulu saya punya impiannya A misalnya. Tapi sekarang di saat saya udah punya anak dua, itu impian saya berubah nih. Jadi udah tidak sama. Tidak sama dengan yang dulu. Tapi gini, di saat kalau kita nih ya, kita sebagai wanita mungkin yang ibu temuin merasa gini, oh dulu kepengennya jadi pilot. Misalnya nih ya, perempuan pengen jadi pilot, tapi kan nggak mungkin, udah punya anak dua, terus ngurusin rumah tangga, udah nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya itu kenapa mereka nggak mungkin lah gue jadi pilot gitu. Sedangkan belum tentu impian lu akan tetap sama gitu loh. Selera makan aja kita berubah kan. Jadi bisa jadi sebenarnya di saat hidup ini berubah, circumstances berubah, your dream juga change. Nah, mungkin dream yang itu yang nggak ke-explore. Misalnya, dari nggak bisa masak, saya nggak bisa masak zaman dulu. Akhirnya pelan-pelan belajar dan turn, I love to cook, I love to bake. Nah, mungkin bisa jadi itu, Bu, yang ibu rumah tangga itu yang merasa, oh, I giving up on my dream. Tapi ternyata dia udah ada online shop jualan kue. Actually, dia living their dream, tapi dia nggak sadarin. Karena udah kayak daily activity yang menyebabkan, oh ya hari-hari gue kayak begini. Tapi sebenarnya mungkin, oh karena gue punya passion di baking, jadi saya kepengen punya shop gitu, walaupun itu online shop ya. Online shop itu menurut saya marginnya sekarang lebih bagus dibandingin kan
ini kan fisik shop kan. Nah, ya itu yang mungkin belum ke-explore nih dream-nya mereka apa, karena mereka menganggap, oh mimpi gue zaman dulu nih, yang sebelum saya menikah, sebelum saya punya anak, itu mungkin sudah berubah. Dream-nya udah berubah. Yang mungkin sekarang lebih dieksplor, itu lebih dengan situasi yang sekarang ini, kira-kira apa nih yang kepengen dipunyain, apa yang kepengen dicapai di berapa tahun ke depan. Nah, itu yang mungkin harus di-adjust. Karena yang ditakutkan itu di saat kita tanya mengenai mimpi nih ya, jadi kepikiran, oh zaman dulu kepengen jadi guru, zaman dulu kepengen jadi dentist, ya kan waktu itu mimpinya umur 17. Sekarang kalau udah umur 45 mau jadi dentist, sekolah lagi, jadi dentistnya umur berapa kan, jadi akhirnya mereka giving up gitu loh Bu, giving up ke dreamnya mereka. Tapi mungkin sebenarnya yang mereka sekarang sedang jalani, actually they are living their current dream. Jadi tapi karena itu mix dengan activity daily-nya mereka, jadi mereka nggak realize itu gitu loh sebenarnya. Benar. Tapi sebetulnya kan berarti gini ya Bu ya. Edian tadi kalimat pertama Ibu, bukan kalimat, kata pertama itu adalah being adjustable, gitu ya Bu ya. Jadi artinya kan eh, sebagai perempuan, ya kalaupun kita punya impian di masa lalu yang belum tercapai sekarang, bukan berarti we have to stop to dream, gitu kan ya. Mungkin memang ada yang perlu di-adjust, gitu ya. Eh, apa mimpi yang mana yang mungkin masih bisa dibawa sampai sekarang, atau mimpi itu memang yang dulu itu benar-benar kalau emang udah nggak mungkin, ya kita nggak perlu kejar lagi, tetapi kita bisa memulai lagi untuk memimpikan sesuatu yang baru gitu ya, sebagai satu hal yang memang apa, kalau ada yang pernah bilang ke saya gini, mimpi itu serupa dengan harapan gitu kan ya. Nah ketika mimpi itu serupa dengan harapan, berarti kita berharap ada sesuatu yang ingin kita capai gitu kan. Dan itulah artinya pencapaian, menganggap bahwa kita itu terus bergerak kan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, mendengar penjelasan dari Bu Natalia tadi, saya kayak gini loh Bu, saya jadinya ngelihat Ibu ini kayak sosok yang selalu punya pikiran itu growth mindset gitu Bu. Karena kan kalau di dunia ini kan ada fixed mindset, orang-orang yang berkutat dengan fixed mindset, ada yang berkutat dengan growth mindset. Nah, dengan saya mengenal Bu Natalia gitu ya, walaupun baru beberapa tahun dan kita mungkin nggak sering ketemu ya Bu, hanya bercakap-cakap di WA. Tetapi saya sering mendengar pernyataan-pernyataan Ibu, membaca di WA pernyataan-pernyataan Ibu, saya melihat bahwa meskipun hidup Ibu itu sudah dihantam gitu dengan keadaan-keadaan atau hal-hal yang bikin apa nyesek di hati gitu ya. Tetapi Ibu memilih untuk apa sih, kalau kata saya lebih memilih untuk melakukan sesuatu, do something, tidak diam, dan membiarkan pikiran itu bergerak untuk mencari solusi. Nah, apakah memang Bu Natalia tipenya yang sangat growth mindset seperti itu, atau sebenarnya Bu Natalia pernah gini, misalnya menghadapi sesuatu, oh udahlah aku diam aja dulu sambil berharap maybe one day, maybe someday gitu ya, keadaan berubah dengan sendirinya. Bu Natalia yang mana Bu sebenarnya? Oke. Kalau saya, I admire John Maxwell so much gitu, karena John itu salah satu buku yang saya temukan dan helping me untuk change my mindset. Dan satu buku pertama John yang saya baca itu Failing Forward, Oke. di mana I learned that it's okay to fail as long as you stand up again. Nah, itu buku pertama John yang aku temuin Bu, yang waktu itu jalan di Gramedia dan aku ketemu buku itu dan I read, dan sejak itu kan I reading almost bukunya John. Dan kalau saya itu tipenya, saya tidak diberikan kesempatan untuk menyerah sama kehidupan. Karena menurut saya trial bikin kita stronger, dan kalau kita pasrah, ya somehow on some level kamu akan dipaksa untuk menerima keadaan itu dan mencari jalan keluar. Kalau kamu tetap tidak mencari jalan keluar, kamu akan diberikan trial baru yang sama, sebenarnya muternya sama, untuk memaksa kamu keluar dari comfort zone.
Itu menurut pendapat saya, karena apa yang saya alami, misalnya nih kita punya satu situasi di mana sebenarnya kita tahu nih kita harus making decision, tapi nggak mau, nggak nyaman nih, udah diemin aja dulu lah, aku menerima keadaan ini, udah diemin aja walaupun saya maybe I'm stressed, I'm tired gitu. Di saat kita menghadapi situasi itu dan kita tidak melakukan apapun, kita pasti akan diajar sama situasi lain yang similar, di mana pada akhirnya di certain level kamu akan keluar dari sana. Nah, kalau saya tipikalnya setelah COVID itu kan banyak merubah cara berpikir kita juga kan, cara menghadapi sesuatu dan lebih sabar. Karena waktu COVID itu kita dipaksa untuk menerima keadaan yang sebenarnya kita nggak mau terima. Kita nggak mau terima, kita dipaksa. Nggak mau vaksin aja dipaksa vaksin. Nah kan berarti kita dipaksa kan. Nah, tapi dari sana pun juga merubah pikiran kita bahwa ada season dalam hidup itu di mana kita harus menunggu dan melihat. Tapi bukan berarti kita berhenti dan menyerah. Tapi menunggu dan melihat untuk kesempatan yang lebih baik. Atau kalau seandainya kesempatan yang lebih baik sudah ada di depan kita, ya kita jangan diem. Kita harus langsung ambil. Karena kalau ambil, zaman sekarang ya Bu, nggak langsung diambil, orang lain udah ambil. Wong kita baru mau ngambil aja udah ada yang mau ngerebut. Sekarang tuh everything karena fast moving. Jadi kalau optionsnya kita bisa maju dan berkembang, kenapa kita harus berhenti dan menunggu? Itu poinnya gitu loh. Jadi kalau dari saya, memang saya itu orangnya dulu very ambitious, tapi ya itu COVID itu mengajarkan saya untuk slow down, untuk udah tarik nafas, maybe it's time for you to relax. Tapi nggak bisa, ternyata relaxnya nggak bisa. Jadi akhirnya ya aku learn bahwa maybe kadang-kadang growth itu nggak cuma di saat you are keep moving, tapi you just sit down and analyze. Itu juga yang saya lakukan saat ini gitu. Nah kalau kembali ke pertanyaan Ibu, of course saya nggak mungkin idolize John kalau saya nggak punya growth mindset. Karena for me life is about learning, dan hidup ini tidak akan berhenti learning mau kita umur berapapun. Dan yang saya omongin ke anak-anak saya juga, kalian tidak akan pernah berhenti belajar sampai kapan aja. Jadi kalau kita ngomong, aduh udahlah, udah tua, nggak mau belajar, itu jangan. Karena menurut saya every day itu adalah learning season. Tapi nggak kayak Bu Permata. Kalau Bu Permata belajarnya lebih serius. Kalau saya kan belajar sambil bermain, Bu. Ini karena kelamaan jadi dosen waktu itu Bu. Jadi kan kayaknya bawaannya, auranya itu belum bisa terlepaskan gitu. Jadi kalau Bu belajar kayak Bu Natalia belajarnya bermain gitu. Jadi kalau Bu Permata dulu punya saya muridnya bisa setiap hari sakit kepala kayaknya. Ya, jadi saya ingat juga loh Bu, waktu itu mentor kita si Paul Martinelli pernah ngomong gini kan waktu itu apa namanya, waktu ceritanya dia ini kan Paul itu kan dari keluarga sangat sederhana gitu ya di Amerika Latin ya dia kalau nggak salah. Nah sekali-kalinya waktu itu dia dapat uang, terus pokoknya ditantangin untuk apa namanya naik pesawat di first class gitu kan. Nah pada saat dia duduk di first class ada pilot kan, pilotnya itu mendatangi dia nyalamin gitu, apa kabar, gini kamu gimana penerbangan dan sebagainya. Terus Paul itu bilang, kamu siapa? Gitu. Saya pilot gitu kan. Loh, kamu bilang tuh saya kayak nyetir pesawatnya, nanti saya jatuh, nanti kita mati dan sebagainya. Paul waktu itu cerita gitu. Nah, terus pilotnya bilang tenang, ini autopilot kok gitu. Kayak apa itu autopilot gitu kan, karena dia bilang saya betul-betul kalau bahasa kita mungkin deso gitu ya Bu ya. Akhirnya sama pilotnya diajak kan ke ruang kokpit dan sebagainya, dia diperlihatkan cara bekerjanya ketika pilot itu bekerja apa namanya sedang meninggalkan kokpit gitu. Nah, akhirnya Paul waktu itu mengatakan begini kepada kita, cara pikir kita yang lama itu seringkali menguasai pikiran kita sampai kita itu cenderung apa ya menjadi orang yang
ketika ketemu orang itu memaksa gitu, kayak dia marahin pilotnya, kamu kerja yang benar gitu, kamu masa ditinggalin, aku nanti mati, penumpang nanti mati. Padahal waktu itu berputar dengan cepat, termasuk perubahan-perubahan yang ada di dalamnya cepat gitu. Sehingga kalau kita nggak punya pikiran yang terbuka, apalagi kita adalah seorang pemimpin yang dilahirkan sebagai pemimpin gitu ya. Nah, itu maka kita akan tergerus oleh zaman gitu ya Bu ya. Jadi kalau itu tadi katakan bahwa harus punya growth mindset itu of course gitu, dan apalagi Bu Natalia belajarnya sambil lari gitu ya. Itu juga Bu yang membuat Ibu itu begitu cerdas sekali gitu ya, menanggulangi segala persoalan dalam kehidupan Ibu gitu. Dan jujur itu yang membuat saya kagum ya dengan sosok seorang Natalia Chow gitu ya. Baik Bu, gini, kita sering menjumpai, terutama saya nggak tahu ya kalau kehidupan Ibu gitu. Tapi kalau saya sendiri, Bu, hari-hari saya banyak sekali ketemu dengan sahabat perempuan yang bertahun-tahun berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Kurang beruntung di sini nggak notabene dengan kata kekurangan finansial ya Bu ya, tetapi bisa aja misalnya sakit penyakit gitu, kemudian menghadapi KDRT. KDRT-nya juga yang zaman sekarang kan belum tentu KDRT itu berupa menyakiti fisik gitu loh Bu, tapi bisa menyakiti secara verbal gitu ya, kemudian tidak diberi kesempatan untuk melakukan mengeksplorasi diri, mewujudkan aktualisasi diri dan sebagainya gitu. Nah, saya pengen minta pendapat Bu Natalia ya. Coba Ibu saya pengen Bu Natalia sharing deh gitu ya. Apa ya Bu yang sebagai sesama perempuan, jika sahabat-sahabat kita hingga detik ini masih mengalami itu, apa yang ingin Bu Natalia sampaikan kepada teman-teman sahabat perempuan kita ini Bu? Kalau dari saya itu saya percaya bahwa satu-satunya orang yang bisa menghargai diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi your self-image, achievement, itu semua tuh percuma kalau kita di-appraise orang lain, tapi dirinya kita tuh sebenarnya nggak bisa appraise achievement kita. Sekecil apapun itu. Jadi kita tuh sebagai perempuan, saya nggak ngomong perempuan, kita sebagai manusia, kita tuh have to learn to celebrate small win. Karena kalau kita nggak bisa celebrate dan nggak bisa appreciate achievement kita, itu somehow kita akan fail untuk melihat achievement yang lebih besar lagi gitu loh. Karena kalau misalnya simple sih Bu, yang saya maksud small achievement tuh apa? Misalnya dalam satu hari seorang ibu rumah tangga, anaknya sakit dua-duanya, dia masih harus ngurusin rumah tangga, masih harus kerja, masih harus cari uang karena tidak dibiayai kehidupannya oleh orang lain, misalnya. Kalau dalam satu hari itu dia bisa menyelesaikan itu semua, itu actually small win. Karena dia berhasil gitu, dia berhasil conquer hari itu. Dan itu tuh deserve celebration, small celebration. Tapi kan selama ini enggak. Itu semua tidak dihargai. Karena itu dianggap adalah ya sudah layak dan sewajarnya bahwa kita sebagai wanita itu harus begitu. Sebenarnya enggak. Itu adalah achievement. Karena saya pernah ada dari salah satu orang yang saya kenal, ya ibu yang saya kenal gitu. Dia pernah ngomong ke saya begini, ya udah wajar ya, wajar dan selayaknya kalau kita itu sebagai wanita harus ngurus anak, harus ngasih makan anak, harus nyiapin makan suami, harus ini, harus itu. Then I said, no, itu bukan kewajiban, tapi itu hak. Jadi actually you can say no loh kalau nggak mau. Karena nggak ada yang namanya surat tertulis yang diwajibkan bahwa, para wanita kamu harus begitu. Nggak ada. Tapi kan itu sebenarnya kan itu culture-nya kita yang mengajarkan seperti itu. Tapi kan sekarang kita udah lebih dewasa, kita udah teknologi lebih luas, informasi lebih banyak. Actually semua itu adalah achievement. Adalah good faith-nya kita untuk melakukan itu semua, untuk menjalankan tanggung jawabnya kita semua itu,
dan untuk memastikan bahwa kita happy dengan melakukan itu. Dan itu deserve celebration. So, kalau misalnya para wanita nih ya, yang masalah, tapi aku tuh nggak bisa apa-apa. Aku bergantung sama orang lain. Jadi ya aku misalnya amit-amit ada terjadi KDRT ataupun wanita yang tidak dihargai terus dipukulin untuk small little mistake, dimarahin, di abuse, tapi dia harus terima karena ada cerita yang saya pernah alamin. Salah satu dari asisten rumah tangga saya itu dipukulin sama suaminya, dan it's been going on for many years, termasuk sampai di depan orang tuanya juga diperlakukan seperti itu. Tapi lucunya, dia tidak mau keluar dari situasi itu. Karena dia menganggap bahwa pasangannya ini membantu di saat dia membutuhkan. Sebenarnya enggak, karena dia tidak punya self-love. Kalau saya lihat, karena dia tidak bisa melihat bahwa sebagai satu individu itu dia mampu untuk berdiri sendiri, untuk survive sendiri dengan kondisinya ini, dan untuk keluar dari circle ini, tapi dia tidak mau. Karena usut-usut kata, dia sejak muda itu tidak di-value oleh keluarganya. Jadi kayak dianggap, lu tuh nggak bisa apa-apa. Makanya kan kita tidak bisa bergantung kepada orang sekeliling kita untuk membangun kita kan, untuk encourage kita gitu. Karena belum tentu ada orang sekeliling kita yang memang punya mindset yang beda. Cuman bagusnya sekarang itu kita ada buku, ada YouTube, ada podcast yang maksudnya bisa ngajarin kita untuk lebih value ourselves, untuk lebih ngerti apa sih kelebihan gue, apa sih kekurangan gue, dan how I make peace sama itu, dan how I appreciate diriku, dan how aku buat diriku lebih growing. Karena kan pada akhirnya achievement itu banyak, nggak cuma secara financial. Tapi kalau kita sebagai wanita aja nggak bisa appreciate diri kita sendiri, gimana orang lain bisa appreciate diri kita sendiri? Karena victim mentality itu somehow kita tidak realize bahwa kita punya victim mentality, tapi kita hidup di sana, dan kita keep creating story yang menceritakan bahwa kita adalah victim dalam hidupnya kita. Nah, itu yang sebenarnya hal-hal seperti itu yang kita harus bisa explore dan harus bisa start untuk melihat dan understand bahwa oh oke ya, gue tuh ternyata kok kayak begini ya. Mungkin I need help. Mungkin I need to talk to somebody yang sebenarnya understand. Kalau misalnya ada kan yang aku nggak punya link ke sana gitu, ya udah cari podcast, cari buku. Sekarang teknologi information tuh open kok. Ya, betul. Jadi jangan kita hidup dalam keputusasaan sehingga mengakibatkan kerasanya kayak aduh kok jalannya ketutup semua ya. Enggak kok, sebenarnya di saat kamu punya willpower bahwa okay, I want to change, I want to make my life better, somehow jalan akan kebuka sih. Aduh, keren banget, Bu. Saya seneng loh. Ungkapan Ibu untuk pertanyaan saya yang tadi itu, Ibu sempat menyebutkan ada victim mentality gitu ya. Yang ini jarang disadari oleh orang, tapi terus dilakukan, bahkan kalau saya boleh ngomong kayak dipupuk terus ya. Banyak orang yang saya sadari, ini karena Bu Natalia membukakan ini, saya baru, tadi waktu Ibu katakan itu saya langsung tak gitu ya, saya langsung, oh iya ya. Saya banyak menjumpai orang gitu yang memang itu dia tengah memupuk yang namanya victim mentality gitu ya, sehingga ketika dia tidak mendapatkan afirmasi positif dari orang lain, seharusnya kan dia bisa memberikan afirmasi positif itu terhadap dirinya sendiri kan harusnya, tetapi dia sibuk memupuk dirinya dengan
apa namanya victim mentality itu gitu, dan itu menjadi satu lama-lama menjadi satu kultur bagi dia bahwa saya harus mengembangkan victim mentality gitu, padahal itu sama sekali Ya, tidak baik untuk kita manusia secara keseluruhan ataupun secara khusus kita sebagai seorang perempuan ya Bu ya gitu. ya, Bu, keren sekali betul, Bu. Bu. Ini satu penyadaran bagi saya loh. Ini yang sesuatu yang saya nggak pernah berpikir gitu, bahwa iya ya, banyak kaum kita sebetulnya membiarkan itu terus terjadi gitu, dan akhirnya eh, willingness gitu ya, the power of willingness itu menjadi kayak selalu ketemu apa ya Bu ya, tembok gitu ya, tembok yang berlapis-lapis gitu, mungkin tembok 9 lapis, sehingga kayaknya dia mengedobraknya itu susah sekali karena ya victim of mentality itu ya victim mentality Ya, itu ya Bu ya gitu. betul. Oke, baik Bu, nggak kerasa nih kita sudah hampir di penghujung gitu ya. Saya boleh minta tolong nggak Bu, Ibu untuk sebagai sosok perempuan yang saya kagumi ya Bu ya, dan tadi sudut pandang Ibu begitu luar biasa dari awal tadi sampai sekarang. Apa Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada kaum kita untuk menutup perjumpaan kita secara spesial di International Women's Day ini Bu? Silakan Bu Natalia. Hmm, oke, lesson yang terakhir ini saya dapat ya, few years ini tuh ada satu sih yang sebenarnya merubah saya cukup banyak. Itu salah satunya adalah do not let other opinion itu jadi jadi ini loh, jadi your guideline of your character. Jadi jangan opini orang yang disampaikan ke kamu itu membuat kamu merasa oh oke, itu saya gitu. No, tapi try untuk be kind ke diri kalian, ke diri kita sendiri, untuk understand bahwa nggak ada yang perfect, apalagi di dunia sosial media sekarang ini, a life all perfect di sosial media, yang which is pada akhirnya tuh membuat kita itu jadi punya challenge antara diri kita sama somebody yang kita nggak tahu sebenarnya. Jadi kita nggak tahu nih background ceritanya apa, tapi jadi itu tuh jadi kitanya jadi mikir, kok gue nggak bisa ya hidup gue kayak gitu gitu. Tapi which is sebenarnya belum tentu hidup mereka lebih baik daripada hidup kita gitu. Jadi jangan let culture ataupun something yang you don't know itu jadi guidelines untuk kalian determine karakternya kalian gitu. Dan jangan jadikan itu sebagai guidelines untuk kalian menjalani hidup kalian gitu. Karena pada akhirnya kebahagiaan satu orang dengan yang lain itu beda. Jadi kita harus kind ke diri kita sendiri untuk ngerti sebenarnya yang kita cari dalam hidup itu apa. Sebenarnya peace of mind buat kita itu apa? Itu yang harus ditemuin sebenarnya. Karena ada orang yang punya, misalnya punya uang 100 juta itu peace of mind. Tapi ada yang enggak. Ada yang happy kalau kumpul sama keluarga. Ada yang happy kalau apa. Nah, ini kan beda. Jadi, please find things yang actually make you happy. Bukan what the social media told you. Jadi, karena peace of mind-nya kita tuh sebenarnya dari kita sendiri sih. Bukan dari orang lain. Bagus sekali, Semoga Bu. membantu, Bu. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, don't let others opinion define ya, define your Ya. choice, define your decision, bahkan define your destiny gitu loh ya. Itu yang paling penting. Dan saya jadi teringat juga Bu, saya pernah nonton film judulnya Glory Road. Filmnya udah lama sekali gitu ya, tentang pemain basket. Saya ingat waktu itu ini tentang pelatihnya itu kulit putih, dan para pemainnya dia sengaja memilih pemain-pemain kulit hitam yang memang apa ya, dia bagus sekali gitu ya, mereka itu ada pilihan. Nah, ketika satu peristiwa, ketika mereka merasa terhina karena mereka kulit hitam dan sebagainya, ada satu pernyataan coach ini yang menurut saya sampai sekarang itu membantu saya untuk sebagai perempuan juga untuk tegar gitu ya, bahwa tidak ada seorang pun yang menghina harga dirimu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil harga dirimu, kecuali unless you give it. Unless kita sendiri yang memang memberikan harga diri kita untuk dihina oleh orang lain, untuk diinjak oleh orang lain. Gitu ya Bu ya. Oke. Bu Betul, Natalia, Bu. terima kasih
banyak untuk waktu yang Ibu sudah luangkan untuk sahabat perempuan dimanapun mereka berada. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu ya, untuk kesempatan yang lain. Dan untuk Anda semua, sahabat perempuan dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingin mengucapkan Happy International Women's Day. Mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi Anda semua di tahun 2025 untuk melakukan banyak perubahan, untuk menyadari bahwa kita ini ada di dunia karena kita diberikan kesempatan oleh Pencipta, dan kita berharga juga mulia. Dan sebagai seorang perempuan, kita harus ingat bahwa kita harus melangkah setapak lebih maju agar kita bisa memberikan warna bagi kehidupan di dunia ini. Semoga kehadiran saya dengan Ibu Natalia Chow hari ini bisa memberikan insight positif dan value positif bagi Anda semua. Dan atas nama Ganesha Kalpataru Satya, saya Permata Tunjung Sari, pamit undur diri. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bu Natalia. Terima kasih, Bu. Ini